Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tommy Sugiarto, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen waktu dalam Islam. Waktu adalah salah satu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena dengan adanya waktu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini dapat terus berjalan. Sejatinya, waktu ada untuk mengantarkan manusia menuju tujuan pencipta manusia dalam Islam. Dan waktu adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat ditangkap dengan indera, dan pengatur waktu atau masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan waktu agar manusia dapat mengingat setiap hal yang terjadi dan setiap hal yang dia miliki dalam hidupnya. Dan dalam Islam, kita diajarkan agar senantiasa menghargai waktu yang ada dengan rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dengan menunaikan sholat 5 waktu, melakukan sholat sunnah seperti sholat duha dan sholat tahajud dan ibadah yang lainnya. Mengisi waktu dengan memperbanyak ibadah dan berbuat kebaikan merupakan salah satu cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nih, manusia itu seringkali tidak mensyukuri waktu yang telah Allah berikan kepadanya dan seringkali menyanyiakan waktu tersebut dengan perbuatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan berikut ini ada beberapa tips nih dalam mengatur atau memanajemen waktu menurut Islam. Ada 10 tips manajemen waktu menurut Islam. Tentunya sebagai muslim, kita harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat Allah. Dan waktu merupakan nikmat Allah yang tidak dapat diulangi atau didapatkan kembali, karena waktu sejatinya selalu berjalan maju, tidak dapat diputar ataupun diperbaiki. Dan manusia seringkali menjadi orang yang rugi karena telah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Padahal dalam sumber syariat Islam ada salah satu firman Allah yang memperingatkan agar kita senantiasa menggunakan waktu dengan baik. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, Allah berfirman, "Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang rugi adalah mereka yang tidak beriman dan melakukan kebajikan dalam hidupnya serta tidak menasehati orang yang berada dalam kesesatan dan tidak menasehati orang agar orang-orang saling bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Berikut nih ada 10 tips agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang pertama itu hilangkan kebiasaan menunda-nunda. Perbuatan suka menunda tidaklah baik. Namun bila menunda suatu pekerjaan untuk melakukan ibadah wajib kepada Allah seperti sholat, maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam syair Arab disebutkan, "Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangan." Nah, di sini dijelaskan nih, jangan sering menunda-nunda sesuatu, terlebih jika hal yang ditunda adalah dalam perihal ibadah dan amalan baik lainnya. Karena dikhawatirkan umur kita tidak sampai pada detik berikutnya, karena kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam hitungan detik. Tidak ada yang tahu kapan Allah akan memanggil hambanya kembali. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menunda-nunda sesuatu yang merupakan amalan baik, terlebih amalan yang merupakan ibadah. Yang kedua itu dahulukan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala tentunya menyukai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya.
dan ketakwaan tersebut berada pada perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah. Lalu untuk menjadi orang yang tidak merugi, alangkah baiknya jika kita mendahulukan apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Apabila amalan-amalan yang wajib telah terpenuhi, barulah kita boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah dan mubah lainnya yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga itu selesaikan pekerjaan tepat waktu. Pasti banyak nih yang suka nunda-nunda kan. Nah, jika kita memiliki sebuah pekerjaan yang waktu penyelesaiannya dapat diselesaikan pada saat itu, maka akan alangkah lebih baik apabila pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu dan tidak mengulur-ngulur waktu penyelesaian. Yang keempat, ada buat batasan waktu. Untuk mengatur waktu yang ada agar tidak sia-sia, maka sebaiknya buat batasan waktu pada setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya tidur dari jam 7 pagi hingga jam 11 pagi. Nah, terus belajar berapa jam dalam sehari dan pada jam berapa saja dan lain sebagainya. Yang kelima, ada meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang kelima ada meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu. Yang kelima ada meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis tersebut, bagi seorang muslim dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya menonton TV secara berlebihan, bermain ponsel seharian, tidur seharian, dan lain halnya. Kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut sebaiknya dikurangi dan dihilangkan, karena masih ada banyak hal yang bermanfaat lainnya yang dapat kita lakukan. Yang keenam, membuat jadwal kegiatan agar waktu yang kita memiliki dapat berguna dan terisi dengan hal yang bermanfaat. Ada baiknya jika kita membuat daftar kegiatan tentang apa saja yang harus kita lakukan setiap hari. Seperti misalkan kalau pagi-pagi kita lebih baik berolahraga dulu, nah siangnya belajar, mungkin bermain, dan seterusnya. Yang ketujuh, kurangi bersantai-santai. Allah akan memberikan manusia hasil kehidupannya berdasarkan pada usaha hambanya. Apabila ia berusaha dengan keras dan giat, maka Allah akan memberikan hasil yang setimpal dengan perbuatannya. Namun apabila seseorang hanya bersantai-santai sepanjang waktu yang dia miliki, maka orang tersebut akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Ya, kalau dia aja santai-santai, nggak ada kerja keras dan giat, ya sama aja, hasilnya juga itu aja. Lalu yang ke-8, jangan terjebak dalam masa lalu. Seseorang yang tidak ingin waktunya sia-sia, maka ya harus terus berjalan ke depan dan tidak terjebak pada masa lalu. Karena terjebak dalam masa lalu ini juga bukan sesuatu yang baik sih. Kayak terkurung dengan zona nyamannya dia. Ya kalau bisa cepat-cepat bergerak, jangan diam saja di tempat. Yang ke-9, belajar fokus pada sesuatu. Apabila seseorang mempunyai banyak target dalam hidupnya, maka ia haruslah fokus pada satu hal dahulu, agar apa yang telah didapatkan tidak terlepas dan waktu yang dia miliki tidak terbuang sia-sia. Ya misalkan nih, fokus dulu ngerjain A, baru fokus ke yang B. Jangan fokus ke A dan B, tadi itu bisa saling bertabrakan, nggak baik juga soalnya. Yang terakhir, niatkan berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena untuk menjadi orang yang dapat
mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka yang paling pertama adalah adanya niat dari orang tersebut. Apabila tidak ada niat dan keinginan untuk berubah, ya bagaimana bisa orang tersebut mengatur waktunya dan menjalankan dengan bermanfaat. Jadi sebagai muslim yang baik, kita haruslah senantiasa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kelak kita tidak menjadi orang yang merugi. Karena sesungguhnya orang yang merugi dapat kehilangan kesempatan untuk menempati surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian penjelasan mengenai manajemen waktu dari perspektif Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.